Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you good student? I am fine. Alhamdulillah. Ustazah selalu berharap teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu bersyukur. Tentunya bersyukurnya dengan cara teman-teman selalu bersemangat dalam mengikuti setiap mata pembelajaran ya. Walaupun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh, tidak menyurutkan niat kita untuk belajar ya teman-teman. Oke, welcome to English class. Ketemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Inggris. Teman-teman, tuh sudah terlihat ya, ada gambar pantai dan juga ada gambar pegunungan dengan suaranya ombak. Masya Allah, benar-benar itu kita teringat ketika kita liburan ya teman-teman. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini, we will talk about holiday. Kita akan membahas tentang holiday. But before we start our class today, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca dulu basmalah sama-sama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you teman-teman. Semoga kita selalu diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam setiap menuntut ilmu, sehingga kita semua mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah ya teman-teman ya, suara dobru ombaknya sangat kita rindukan. Gak apa-apa, sekarang kita holiday-nya via virtual ya teman-teman. Yang penting kita adalah sehat dahulu. Oke teman-teman, today we will use LKS. Untuk hari ini kita akan menggunakan LKS, so please prepare your book and your pencil. Baik teman-teman, please open your book page 14. Teman-teman boleh buka bukunya halaman 14. Ya, we will talk about holiday. Holiday artinya adalah liburan. Liburan ini benar-benar sangat sesuatu yang kita nantikan ya teman-teman. Tapi sekarang yang terpenting kita jaga kesehatan dahulu. Sekarang kita via virtual ya. Ada beberapa tempat-tempat holiday di sini. Aku saja tampilkan. Yang pertama, yaitu ada beach, pantai. Kita kalau sudah melihat pantai pasti teman-teman teringat akan berenangnya, teringat akan bermain pasirnya. Tenang, pandemi berlalu kita bisa main ke pantai ya teman-teman. Oke, yang kedua di sini ada lake atau danau ya. Kemudian the river, artinya adalah sungai. Gunung, mountain, maaf ini terbalik ya teman-teman ya, harusnya mountain artinya adalah gunung. Forest artinya adalah hutan. City park artinya adalah taman kota. Oke teman-teman, please repeat after me. Silakan ulangi setelah ustazah ya teman-teman ya. Beach, beach. Lake, lake. River, river. Mountain, mountain. Forest, forest. City park, city park. Ya teman-teman, itu dia beberapa tempat yang biasanya kita kunjungi ketika kita berlibur ya, dimana kita sudah habis pusing-pusing dengan situasi misalkan situasi belajar atau situasi kita habis bekerja. Dengan caranya kita liburan, kita merefresh kembali semuanya sehingga kita mengumpulkan tenaga dan bersemangat kembali. Kalau sekarang kita merefreshnya bisa via virtual teman-teman. Lihat ya, Masya Allah ya, ciptaan Allah begitu indah, dari pantainya hingga ke hutannya ya teman-temannya, itu benar-benar sangat indah sekali dan udaranya pun sangat sejuk kalau kita berada di sana. Masya Allah. Baiklah, kita langsung saja ke materi kita. Di sini ada beberapa percakapan teman-teman. Percakapan tentang apa sih yang biasa kita lakukan ketika kita
melakukan liburan atau kemana sih kita menghabiskan waktu kita libur. Nah, di sini ada beberapa contohnya ya teman-teman. Teman-teman juga bisa dilihat di LKS-nya di halaman 15, di halaman 15. Oke, please listen and repeat after me ya teman-teman. What can we do in the beach? What can we do in the beach? We can play water and enjoy the sunset. We can play water and enjoy the sunset. Nah, teman-teman, kita artikan ya. What can we do? Apa yang dapat kita lakukan in the beach, di pantai? Jawabannya adalah we can play water, kita dapat bermain air, and enjoy the sunset, dan menikmati matahari terbenam ya. Oke, selanjutnya. Percakapan selanjutnya. Where did you stay during the holiday? Where did you stay during the holiday? I spent in the hotel. I spent in the hotel. Katanya gini, where did you stay during the holiday? Di mana kamu tinggal selama kamu berliburan? Saya berada di hotel, atau saya menghabiskan atau tinggal ketika liburan itu ada di hotel ya teman-teman. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa dilihat di LKS-nya di halaman 16 ya, di halaman 16. Where will you spend on the next holiday? Where will you spend on the next holiday? I will go fishing all day. I will go fishing all day. Katanya gini teman-teman. Where will you spend? Di mana akan kamu habiskan on the next holiday, di liburan yang akan datang atau di liburan selanjutnya? I will go fishing all day. Saya akan pergi memancing setiap hari katanya. Wah, mancing tiap hari teman-teman ternyata. Oke, selanjutnya. What were you doing at the zoo? Apa yang kamu lakukan ketika kamu berada di kebun binatang ya? I spent time with my family watching zebras. I spent time with my family watching zebras. Saya menghabiskan waktu dengan keluarga saya melihat zebra katanya. Nah, di sini di gambarnya bisa kita lihat teman-teman, adik kita sedang memberi makan zebra ya. Zebra atau jerapah ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, baik. Nah teman-teman, ternyata dalam kalimat-kalimat ini dia tuh memiliki pola teman-teman. Pola menanyakan ketika kita suatu kebiasaan yang dilakukan pas liburan, atau yang akan kita lakukan, atau yang telah kita lakukan. Nah di sini ada bentuknya teman-teman ternyata. Kita bahas ya secara garis besarnya saja. Oke, teman-teman juga bisa lihat di halaman 18, di halaman 18. Ya, di sini sudah Ustazah singkat bahasanya. Oke, untuk yang pertama itu adalah bentuk kalimat untuk menanyakan kebiasaan yang suka dilakukan ketika liburan. Jadi, suatu kebiasaan yang suka dilakukan ketika liburan. Bentuk kalimatnya adalah what, kata what ini bagian A ya, A. What plus do atau does plus s itu subjek, plus do plus on plus possessive adjective plus holiday. Responsnya yaitu subjek plus kata usually plus titik-titik 3 itu adalah keterangan selanjutnya ya. Untuk contoh kalimatnya adalah what do you do on your holiday? I usually go to the beach. Apa
yang biasanya kamu lakukan ketika liburan? Saya biasanya pergi ke pantai katanya teman-teman. Oke, yang bagian B-nya kita lihat. How plus do or does plus subject plus spend plus possessive adjective plus holiday. Responnya adalah subject plus holiday plus usually plus keterangan selanjutnya ya teman-teman. Contoh kalimatnya adalah how do they spend their holiday? Bagaimana mereka akan menghabiskan liburannya gitu ya. They usually spend holiday by playing football. Mereka biasanya menghabiskan liburan dengan bermain sepak bola ya. Ini untuk bentuknya ya. Untuk do or does, teman-teman masih ingat penggunaannya untuk subjek apa aja? Dan possessive adjective masih ingat pergantiannya untuk apa aja? Baik teman-teman, alhamdulillah teman-teman masih mengingatnya. Kalau tidak nanti kita insya Allah akan membahas di pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Baik teman-teman, kemudian ada bentuk kedua. Di sini ada 4 bentuk. Sekarang bentuk kedua. Nah kalau bentuk kedua ini adalah sesuatu yang akan kita lakukan teman-teman ketika kita liburan. Di sini teman-teman hanya mengganti kata do or does-nya itu dengan kata will. Dan kata usually-nya diganti dengan kata will. Ini yang sudah Ustazah merahi ya. Adapun contoh kalimatnya adalah seperti ini teman-teman. What will you do on your holiday? Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu liburan? I will go to the beach. Saya akan pergi ke pantai ya teman-teman. Kemudian yang bagian B. How will they spend their holiday? How will they spend their holiday? Ya, di situ terlihat kata do or does-nya diganti dengan kata will. Kemudian jawabannya adalah they will spend holiday by playing football. Bagaimana mereka akan menghabiskan waktu liburan mereka? Katanya gitu teman-teman. They will spend holiday by playing football. Mereka akan menghabiskan liburannya dengan bermain sepak bola. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini yang ketiga adalah bentuk pernyataan atau yang digunakan ketika sesuatu itu sudah dilakukan ketika kita liburan ya teman-teman. Itu teman-teman terlihat tanda merah-merah itu yang dirubahnya. Kata will tadi diganti dengan kata did. Dan untuk responsnya di sini kata will-nya itu diganti dengan verb 2. Nah, teman-teman masih ingat tidak perubahan verb-nya? Ayo. Masih ingat kan di pelajaran kelas 5 kemarin? Alhamdulillah, semoga teman-teman masih mengingatnya. Nanti kita akan mengulanginya lagi di sini teman-teman ya. Jadi, inilah yang sudah Ustazah merah-merahi itu yang diganti. Teman-teman boleh mencatatnya kembali biar lebih mudah teman-teman untuk mengingatnya ya teman-teman. Bisa nanti videonya teman-teman ulangi sambil teman-teman catat. Baik. Hebat teman-teman. Oke, adapun di sini Ustazah langsung ke contohnya ya. Contoh kalimatnya itu what did you do on your holiday? Jawabannya I went to the beach holiday. Artinya sama dengan yang tadi kebiasaan, hanya saja kalau misalkan kita melihat bentuknya seperti ini, itu berarti adalah sesuatu yang telah dilakukan, karena ini adalah bentuknya bentuk past tense. Apa sih itu past tense saja? Nanti kita merefresh kembali nih ingatan teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah tahu, pasti sudah ketawa-tawa senang ria ini. Baik ya. Jadi di sini ingat yang sudah dimarahi oleh Ustazah itulah kata yang dirubahnya. Yang tadi kebiasaan adalah do or does. Kemudian yang akan datang diganti dengan kata will. Dan ini yang telah dilakukan diganti dengan kata did. Dan juga ada verb 2 ya teman-teman. Oke, kita selanjutnya ke bagian reading di halaman 19 nih teman-teman. Di situ ada sebuah teks ya, ada teks reading, kita akan baca sama-sama dan juga Ustazah akan mengartikannya. Oh iya, satu lagi nih teman-teman, hampir ketinggalan, maaf ya. Untuk bentuk yang keempat itu adalah menanyakan kapan waktu kita liburan. Kalau kapan tentunya kita akan menggunakan kata when ya.
Kalau when itu untuk menanyakan waktu, kalau kata where itu untuk menanyakan tempat ya. Contohnya seperti ini teman-teman. When did you go to Bandung? Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke teksnya yang tadi sudah Ustazah katakan, yaitu di halaman 19. Boleh teman-teman lihat? Baik, di sini Ustazah sambil bacakan dan Ustazah artikan. Teman-teman boleh dicatat artinya ya. Mau di kertas putih, di buku tulis teman-teman boleh, mau di LKS-nya juga boleh. Ya, baik. Last holiday atau liburan terakhir ya. Atau liburan yang lalu bisa. I went to Anyer Beach in Serang, Banten. Saya pergi ke Pantai Anyer di Serang, Banten. I went there with my big family. Saya pergi ke sana dengan keluarga besar saya. We left for the beach from my grandfather's home in Pamulang at 6 p.m. Saya pergi berangkat ke pantai dari rumah kakek saya di Pamulang jam 6 pagi. We went there by 2 car. Kita pergi ke sana menggunakan 2 mobil. We arrived in the beach at 10 a.m. Kita sampai ke pantai jam 10 pagi. In Anyer Beach, di Pantai Anyer, I swam with my brothers, my sister, and 3 my cousin. Saya berenang dengan saudara laki-laki saya, saudara perempuan saya, dan 3 sepupu saya. After swimming, setelah berenang, we played sand together. Kita bermain pasir bersama-sama. We made a castle, houses, and hills of sand. Kita membuat sebuah istana, rumah, dan bukit dari pasir. After being satisfied playing on the beach, setelah kita sangat puas bermain di pantai, we then took a bath. Kita kemudian mandi and ate the roasted corn while drinking coconut water. Dan kita memakan jagung bakar dengan sambil meminum air kelapa ya. After being fresh anymore, setelah kita segar kembali, we continue to view seascape on boat. Kita melanjutkan untuk melihat pemandangan laut ya di atas kapal. I really enjoyed the atmosphere in the Anyer Beach. Kita benar-benar menikmati sekali suasana udaranya di Pantai Anyer. Although we have been visited there several times, walaupun kita tuh sudah sering sekali gitu ya untuk mengunjungi Pantai Anyer, this holiday was happier. Tapi liburan ini tuh benar-benar sangat menyenangkan ya. I spent time with my family, my grandfather, and my cousins. Saya menghabiskan waktu dengan keluarga saya, dengan kakek saya, dan juga dengan sepupu saya. Itulah teman-teman tadi arti dari teks yang ada di halaman 19. So, jadi Ustazah berharap setelah teman-teman tahu artinya, teman-teman juga nanti bisa menjawab 5 pertanyaan yang ada di bawahnya. Oke, sekarang Ustazah bantu juga untuk mengartikan arti soalnya. Ya, number 1. What is the text about? Apa isi dari teks tersebut? Kemudian number 2, where did the writer spend his holiday? Di mana penulis itu menghabiskan waktu liburannya? Kemudian number 3, when did the writer spend the holiday? Ya. Kapan penulis menghabiskan waktu liburannya? What did the writer and his holiday? What did the writer and his family do at the beach? Apa yang dilakukan penulis dan keluarganya
ketika di pantai. Did the writer and his family enjoy the place? Apakah penulis dan keluarganya menikmati tempat di pantai itu? Nah, itu dia. Dan teman-teman, Ustazah yakin bisa menjawabnya dengan baik. Teman-teman menulis jawabannya di LKS dan juga teman-teman fotokan ke Ustazah ya, teman-teman. Itulah teman-teman kegiatan yang bisa dilakukan ketika kita berada di pantai, ketika kita liburan di pantai, yaitu tadi ada apa? Ada bermain pasir, ya, ada juga yang bermain air, dengan berenang dan sebagainya ya teman-teman. Banyak aktivitas-aktivitas yang dapat kita lakukan ketika kita berliburan based on the place, sesuai dengan tempat yang kita kunjungi ya tentunya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk materi kita hari ini insya Allah cukup sekian dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga untuk Ustazah. Mari kita sama-sama baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, jaga kesehatan selalu ya, jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Itulah yang bisa kita lakukan untuk saat ini, sehingga kita bisa terlepas dari pandemi ini. Baik teman-teman, salam sehat. Sampai ketemu lagi dalam materi selanjutnya di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.